Hari ketiga menjelajah hutan kars terbesar kedua di dunia. Bertahan hidup sendirian selama 100 hari di dalam hutan. Melintasi hutan belantara yang dihuni binatang mematikan. Memanen pancing di dalam gua yang sangat unik. Hingga menemukan tulang misterius di tebing kars yang pernah dihuni manusia purba. 7.200 tahun silam, kelompok manusia purba pernah menghuni kawasan hutan ini. Mengenal jenis serangga berbahaya di hutan. Berbagi cara membangun tent darurat di dalam hutan. Memperlihatkan metode sederhana cara menyalakan api di dalam hutan tropis. Memahami cara mengelola makanan yang benar di hutan. Mengenal jenis tumbuhan yang dapat dikonsumsi adalah kunci agar menghasilkan energi untuk bertahan hidup. Mengelola tumbuhan liar, serta memberikan edukasi dan informasi gizi yang terkandung di balik tumbuhan liar di hutan. Bertahan hidup sendirian di dalam hutan. Menikmati kesyahduan rimba dari hari ke hari. Bermalam dan tidur di dalam tarten sederhana. Menyambut pagi yang cerah di hutan hujan Sulawesi. Mendaki Bukit Kars untuk menyaksikan pesona hutan kars terbaik di Indonesia. Melintasi hutan lumut yang sangat estetik. Memasuki kerajaan fungi yang ditumbuhi berbagai macam jenis jamur langka. Mengenal jenis buah-buahan berbahaya di hutan, serta mengenal jenis tumbuhan yang fatal jika tersentuh, hingga menemukan sumber air yang sangat eksotis. Mengenal jenis tumbuhan obat-obatan di hutan yang ampuh mengobati kaki yang tengah terluka. Melintasi hutan lembab, habitat ular piton. Hutan ini adalah habitat berbagai macam jenis hewan endemik Sulawesi. Mengamati kondisi burung rangkong saat ini, serta memperkenalkan berbagai macam jenis primata endemik Sulawesi. Menyaksikan reptil berpesta belalang di musim kawin. Memasuki kawasan kerajaan besar Makaka Sulawesi. Mengamati kondisi dan populasi makaka serta ancaman kepunahan mereka akibat deforestasi. Sebuah upaya dilakukan sebagai langkah kecil untuk menyelamatkan satwa endemik Sulawesi. Hingga menemukan air terjun yang layak untuk ditinggali, aku akan membangun rumah sementara di tempat ini. Inilah perjalanan Solo Paman Bara melintas belantara. Selamat menyaksikan. Hari ini aku akan kembali melanjutkan perjalanan menjelajah hutan hujan sendirian selama 100 hari ke depan di hutan hujan Sulawesi. Ini adalah Minecraft di kehidupan nyata. Mohon tekan tombol subscribe jika Anda merasa film dokumenter ini berguna. Terima kasih banyak karena telah ikut mendukung pertumbuhan channel ini. Jangan lupa siapkan cemilan. Sekarang aku sudah siap. Aku akan pergi ke sungai untuk melihat hasil pancing yang aku pasang kemarin sore. Kondisi cuaca pagi ini sangat cerah bersahabat. Terlihat dari kejauhan, semua pancing tampak tak ada pergerakan sedikit pun. Aku akan segera turun, kemudian mengeceknya satu persatu. Setelah pancing pertama aku angkat, ternyata umpannya habis. Pancing kedua juga sama. Pancing ketiga juga tidak berbeda. Sepertinya umpannya habis dimakan kepiting. Pancing keempat nihil.
Sekarang aku akan mengecek pancing kelima. Ternyata pancing kelima dapat 1 ekor. Ukurannya kecil. Ini anakan ikan gabus. Tapi tidak apa, aku sudah bersyukur. Sekarang aku akan menyeberang untuk mengambil pancing ke-6 dan ke-7. Aku harus berhati-hati karena airnya cukup deras. Wah, ternyata pancing ke-7 juga dapat 1 ekor. Ini ikan lele. Ukurannya sudah cukup besar untuk jenis ikan lele gunung. Lumayan, walaupun tidak dapat ikan sidat, tapi setidaknya dapat 2 ekor ikan. Seperti itulah cara dunia bekerja. Realita tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi. Meskipun ukuran ikannya tidak begitu besar, tapi aku harus bersyukur. Ini lebih baik ketimbang tidak dapat sama sekali. Sekarang aku akan kembali ke shelter. Kicau burung terdengar ramai sedang menari menyambut mentari pagi ini. Itu menandakan sepanjang hari ini akan cerah. Di sini ikannya aku tusuk dulu, menggunakan tali dari hutan. Seperti ini. Kemudian pancingnya aku amankan ke dalam tas khusus penyimpanan pancing. Sekarang aku akan bongkar shelternya, karena hari ini aku akan melanjutkan perjalanan panjang, mencari lokasi air terjun untuk aku tinggali. Matahari sudah mulai meninggi. Aku harus bergerak lebih cepat lagi agar aku tidak kemalaman di jalur. Sekarang aku akan mulai packing dan mengemas semua perlengkapan. Flysheetnya aku lipat ringkas saja karena sedang terburu waktu. Ikannya aku ikat di samping carrier seperti ini. Sekarang semua sudah siap. Waktunya kembali melanjutkan perjalanan. Di sini aku akan melipir ke arah bagian timur, kemudian melintasi Bukit Kars. Sekarang aku lanjut menyusuri hutan. Lihat, di sini aku sengaja mematahkan ranting. Itu sebagai tanda jika kita memasuki hutan dan baru membuka jalur. Fungsinya sebagai tanda. Jadi jika aku tersesat, tim pencari bisa menemukan arahku dengan mudah melalui patahan ranting ini. Tapi jangan khawatir, ini hanya edukasi. Aku tidak akan hilang di hutan ini, karena aku lahir dan tumbuh di hutan ini. Di sini aku menemukan jamur unik yang sudah cukup jarang ditemui. Jamur ini bernama Sarcospha occidentalis. Umumnya dikenal sebagai cawan krimsi bertangkai atau cawan krimsi barat. Ini adalah spesies jamur dalam keluarga Sarcopsiaceae dari ordo Pezizales. Analisis filogenetik menunjukkan bahwa ia berkerabat dekat dengan spesies Sarcopsiaceae lain yang mengandung tetesan minyak besar dalam sporanya, anggota keluarga dari kerajaan besar fungi. Warnanya merah jambu terang, teksturnya kasar dan sedikit kaku. Jamur ini tidak dapat dikonsumsi. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Di sini aku tidak sengaja menyentuh ulat bulu. Ulat ini memang terlihat lucu dan menggemaskan. Ukuran tubuhnya sangat kecil, tapi sangat ganas. Siapapun yang menyentuhnya akan merasakan perih dan rasa bakar. Rasanya sangat gatal, tapi jika digaruk, rasanya menjadi sakit dan efeknya bisa bertahan hingga 3 hari. Ulat lucu ini bernama Monema clavescens atau biasa disebut ulat bulu sengingi. Jenis ulat ini masih berkeluarga dengan 5 Codidae. Ia dijumpai di Jepang, Korea, Timur Tengah, Rusia, Cina, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Dari ketinggian, telingaku mendeteksi adanya sungai di sekitar sini. Dan ternyata benar, di bawah sana ada sungai. Aku akan turun ke sana. Barangkali cocok untuk aku beristirahat sembari makan siang. Setelah menuruni bukit, di sini aku menemukan patahan tulang. Tepat di bawah tebing Kars, tulang ini sekilas mirip tulang manusia. Aku akan segera meneliti tulang ini. 7.200 tahun silam, kelompok manusia purba memang pernah menghuni hutan ini. Tapi itu sudah sangat lama. Rasanya tidak masuk akal kalau tulang ini adalah fosil manusia purba. Sebab posisi tulangnya berada di permukaan tanah yang basah. Sedangkan fosil manusia purba yang banyak ditemukan di hutan ini, posisinya tertanam di dalam gua yang kering, sehingga bisa bertahan lama. Tapi setelah aku teliti lebih dalam, sepertinya tulang ini bukan tulang manusia, tapi tulang lutut milik binatang besar. Sepertinya dia terjatuh dari tebing ini, sehingga tulangnya patah.
Entah bangkainya dimakan piton atau tidak, tapi tulang ini terlihat hancur berserakan, seperti sisa-sisa santapan binatang buas yang lebih besar lagi. Usia tulang ini terlihat belum begitu lama, dan mungkin saja binatang buas itu masih berada di kawasan hutan ini. Tulang ini bisa berfungsi sebagai alat menambang atau sebagai senjata. Tulang ini masih sangat kuat. Aku akan membawanya. Setelah tulangnya aku amankan, kemudian aku lanjut berjalan menuju ke sungai. Di sini semaknya cukup padat, sehingga aku kesulitan menembusnya. Nah, itu dia sungainya. Tapi sayang sekali, airnya terlihat keruh. Karena aku sudah cukup lelah berjalan, jadi tidak apa, setidaknya aku bisa beristirahat. Ikannya sudah mati, aku akan segera membereskannya agar tidak membusuk. Setelah aku pertimbangkan, sepertinya tempat ini cocok untuk aku mendirikan shelter selama 1 malam, sembari beristirahat dan mengumpulkan banyak energi untuk persiapan perjalanan panjang esok hari. Kebetulan di sini ada pohon tumbang, jadi aku tidak perlu lagi bersusah payah mencari kayu untuk rangka shelter. Karena hari sudah mulai siang, jadi ikannya aku bersihkan dulu. Seperti inilah enaknya kalau membangun shelter di dekat sungai. Semuanya mudah dibersihkan. Ikannya aku iris-iris dulu, agar nanti garamnya bisa meresap dengan baik. Kemudian ikannya aku letakkan dulu. Sekarang aku akan mengambil kayu kecil untuk menusuk ikannya. Kayunya aku runcingkan dulu, kemudian membelah ujungnya seperti ini. Fungsinya agar nanti ikannya tidak longgar, jadi mudah dibolak-balik pas dibakar nanti. Seperti ini. Sekarang aku akan mencari kayu bakar. Di sini ada banyak kayu bakar, tapi kondisinya agak sedikit lembab. Ini bukan masalah, aku bisa membuatnya menyala. Sekarang kayunya aku potong-potong dulu. Walaupun kayunya sedikit lembab, tapi ini bisa menyala dengan cara kayunya dicincang dulu. Sekarang kayunya aku cincang seperti ini. Kalau menggunakan metode ini, kayu hidup pun bisa menyala. Semakin halus cincangannya, akan semakin bagus, seperti ini. Nah, berhasil, seperti ini. Kalau tidak menggunakan metode ini, maka akan sangat sulit menyalakan api ketika sedang berada di dalam hutan, karena kondisi kayunya lembab. Sekarang aku akan mengambil daun manis. Daun ini akan berfungsi sebagai alas makanan. Sekarang daun manisnya aku cuci dulu hingga bersih. Kemudian ikannya aku letakkan di atas daun manis. Sekarang ikannya aku garami, biar ada rasanya. Kemudian ikannya aku lumuri garam seperti ini. Setelah garamnya merata, selanjutnya ikannya aku bakar. Sembari menunggu ikannya matang, aku akan membuat pasak dari ranting untuk persiapan membangun shelter. Karena di sini ada pohon tumbang, jadi aku tidak perlu bersusah payah mencari ranting. Sekarang aku akan membuat pasaknya. Cabang ranting aku potong-potong hingga membentuk angka 7. Di sini aku hanya butuh 4 pasak. Sekarang pasaknya sudah jadi. Waktunya aku keluarkan flashlight-nya. Di sini aku akan membuat shelter sederhana saja, yaitu tarp tent, karena hanya untuk 1 malam. Di sini flashlight-nya aku gelar dulu. Kemudian flashlight-nya aku lipat menjadi 2 bagian, seperti ini. Sudut seperduanya aku pasak kiri dan kanan. Setelah itu, 2 sudut bagian depan aku pasak juga. Sudutnya ditarik dulu hingga menyerong. Bagian atas akan menjadi atap, sedangkan bagian bawah akan berfungsi sebagai alasnya. Setelah itu pasak 2 sudut bagian depan. Sekarang aku hanya butuh 1 batang kayu berukuran sedang sebagai tiang penyangga. Seperti ini. Sekarang trap tent-nya sudah jadi. Seperti ini penampakan bagian dalamnya.
Cukup luas, tapi hanya untuk satu orang. Flysheet ini berukuran 3x4. Sekarang aku akan mengamankan carrier ke dalam shelter. Wah, sepertinya ikannya sudah matang. Sekarang aku akan meratakan bakal perapian di depan shelter. Di sini aku akan menggunakan tulang yang aku temukan tadi pagi untuk meratakan perapian. Setelah tanahnya rata, apinya aku pindahkan. Api ini selain berfungsi untuk menghangatkan, juga berfungsi sebagai anti ular, karena ular tidak suka api atau asap. Itulah mengapa apinya aku pindahkan ke depan shelter. Hari sudah semakin sore. Cuaca di hutan tidak menentu. Di sini aku menyiapkan sedikit kayu bakar untuk persiapan api unggun malam nanti. Sekarang aku akan membuat tempat duduk biar enak pas lagi makan. Di sini ada kayu mati. Aku hanya perlu memotongnya menjadi 2 bagian. Seperti ini. Sekarang aku sudah bisa duduk. Di sini ikannya sudah matang. Itu artinya sudah siap untuk aku santap. Rasanya cukup enak, tapi terasa ada yang kurang. Aku akan pergi mencari makanan pendamping. 1 ekor aku santap dulu, karena sudah terlalu lapar. Sekarang aku akan pergi mencari makanan pendamping. Targetnya pucuk, semoga aku menemukannya. Di sini ada banyak bambu hutan, ukurannya kecil, tapi panjang. Di sini aku menemukan bambu yang cukup besar. Kebetulan aku butuh tampungan air. Aku akan membuat tumbler dari bambu ini yang bisa aku bawa di perjalanan nanti. Bambunya aku potong 1 ruas, kemudian ujungnya aku bentuk seperti ini. Nantinya ujung bambu ini akan aku ikat menggunakan tali dari alam, sehingga tumblernya mudah aku bawa seperti tas. Seperti ini. Ini dia talinya. Sekarang aku akan mengikat kedua ujung bambunya. Seperti ini. Nah, sekarang tampungan airnya sudah jadi. Lanjut ke tujuan utama, mencari pucuk. Nah, ini dia pohonnya. Ini adalah pohon baru. Pucuknya sangat enak dimakan dan mampu membuat kenyang. Bentuk daunnya seperti ini. Sekarang aku akan mengambil batangnya. Seperti ini. Sekarang aku akan kembali ke shelter. Di sini aku merasa haus, tapi air sungai ini tidak memungkinkan untuk aku minum. Aku akan menyusuri sungai ini untuk mencari mata air yang lebih jernih. Di sini aku menemukan anakan sungai. Airnya sangat jernih. Aku akan segera mengisi bambunya hingga terisi penuh. Sekarang aku akan kembali ke shelter. Di sini aku minum dulu. Rasanya lega sekali. Karena takut nanti airnya tumpah, jadi aku akan membuat kayu untuk menggantung bambunya. Di sini ada kayu tumbang, aku akan memotong rantingnya. Inilah pentingnya membawa parang ketika masuk ke dalam hutan. Tanpa parang, tentu saja akan sangat sulit memotong kayu. Apalagi kalau kayunya berukuran besar dan keras seperti ini. Sekarang kayunya aku tancapkan. Setelah kayunya tertancap kuat, kemudian bambunya aku gantung. Sekarang sudah aman. Waktunya membuka kulit pucuk. Untuk membukanya sangat mudah. Aku hanya perlu melepaskan kulit bagian luar hingga menemukan bagian paling dalam. Seperti ini.
Pucuk ini bisa dimakan langsung, bisa juga dimasak. Tapi aku tidak akan memasaknya. Dimakan langsung lebih enak, apalagi sebagai pendamping ikan bakar. Rasanya gurih dan sedikit manis. Pucuk ini adalah sumber makanan yang paling mudah ditemukan ketika di hutan. Ini akan menjadi makanan pokok selama aku di hutan. Di sini aku akan membuat meja dari batu untuk menaruh makanannya. Karena hari sudah mulai malam, jadi aku akan menyalakan lampu teras. Seperti ini. Sekarang sudah terlihat lebih menarik, bukan? Di atas meja batu, aku akan mengalasinya menggunakan daun manis. Seperti ini. Kemudian ikan lelenya aku taruh di atasnya. Sekarang pucuknya aku potong-potong seperti ini. Nah, makan malam telah siap. Ikan lele bakar, kemudian didampingi dengan pucuk baru. Pucuk baru ini, selain rasanya enak, juga punya banyak kandungan gizi. Pucuk ini mengandung kalori, karbohidrat, serat, protein, lemak, dan kandungan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, serta kandungan mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, kalsium, dan zat besi, dan masih banyak lagi. Sedangkan kandungan ikan lele ini mengandung kalium, fosfor, magnesium, kalsium, zat besi, dan banyak lagi. Malam telah tiba. Aku akan menghabiskan makan malamku sebelum tidur. Seperti inilah suasana malam hari di hutan. Ada banyak suara-suara satwa, terutama suara hewan nokturnal. Dan tentu saja itu bukan suara hantu. Walaupun aku berbulan-bulan di dalam hutan sendirian, tapi sejauh ini aku lebih waspada terhadap binatang buas ketimbang hantu-hantuan. Sekarang aku akan bersiap-siap untuk tidur. Di sini aku menyiapkan sleeping bag sebagai selimut, sedangkan carrier sebagai bantalnya. Aku akan melepas baju dan celanaku karena semuanya basah. Kemudian aku simpan di dalam shelter. Aku tidak menjemurnya karena takut nanti hujan turun. Parang selalu standby di samping untuk berjaga-jaga. Sekarang aku akan tidur dan mengumpulkan banyak energi. Karena besok aku akan melanjutkan perjalanan panjang, mencari sungai yang lebih baik untuk aku tinggali. Pagi telah tiba. Kali ini aku bangun lebih pagi dari biasanya. Sekarang aku akan berpakaian dulu. Di sini kakiku cedera karena sudah berhari-hari di dalam hutan menggunakan sepatu basah, sehingga kulitnya terkelupas, kemudian terserang kutu air. Rasanya perih, tapi aku akan tetap melanjutkan perjalanan. Biar nanti aku mencari obat-obatan alami di jalur. Sekarang aku memakai sepatu dulu. Meskipun sepatunya basah, tapi aku tetap harus memakainya, karena di hutan sana ada jutaan batu kars yang siap membelah kakiku. Batuan di sini sangat tajam. Sebelum berkegiatan, aku minum dulu. Sekarang shelternya aku bongkar. Kemudian packing perlengkapan. Di sini aku melakukannya dengan cepat, karena targetnya, hari ini aku harus menemukan lokasi yang aku maksud. Sekarang semua sudah siap. Waktunya memulai perjalanan. Di sini langkahku terhenti karena ada banyak jurang di mana-mana, seperti ini. Jurang-jurang ini sangat berbahaya. Ini adalah batuan kars. Batuan di sini sangat tajam. Untuk menjelajahi hutan ini, harus menggunakan sepatu yang tangguh. Di sini aku kesulitan menemukan jalur yang bisa ditempuh. Jadi aku memutuskan untuk memanjat tebing ini, berharap di atas sana vegetasinya sedikit terbuka.
Dan benar saja, di atas sana ada tempat terbuka. Aku akan naik ke sana. Sekarang aku akan menerbangkan drone untuk melihat kondisi vegetasi kawasan ini. Lihatlah, ini penampakan hutan kars terluas kedua di dunia. Ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros. Aku sangat merasa bangga karena telah lahir di tanah yang sangat kaya ini. Semoga akan selalu terjaga dan lestari hingga selamanya. Sekarang aku akan memasuki hutan yang lebih padat. Kawasan ini merupakan habitat asli ular piton, jadi aku harus berhati-hati. Di sini aku menemukan tumbuhan obat. Tumbuhan ini bernama Chromolaena odorata, atau biasa juga disebut sebagai tumbuhan kopasanda. Tumbuhan ini sangat ampuh mengobati luka ringan, juga dapat dijadikan sebagai obat asam lambung. Dengan cara daunnya direbus dulu, lalu kemudian air rebusannya diminum. Aku akan mengambilnya untuk mengobati kakiku yang sedang terluka. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Hutan di sini sangat padat, sehingga aku harus berhati-hati karena sangat rawan pohon tumbang. Seperti ini masih sangat baru. Jangan sampai pohon tumbang menimpaku. Jadi aku harus ekstra hati-hati karena di hutan ini aku sendirian. Sekarang aku akan melewati Bukit Kars. Wah, di sini aku melihat burung cantik. Ini adalah burung rangkong. Burung rangkong di hutan ini memang masih cukup banyak, tapi karena maraknya perburuan ilegal, sehingga menyebabkan jenis burung satu ini masuk sebagai daftar hewan yang terancam punah. Tapi semoga saja hal itu tidak terjadi. Semoga burung rangkong bisa bertahan dan tetap lestari di bumi ini. Sekarang aku melanjutkan perjalanan. Karena aku belum sarapan, jadi aku akan mencari pucuk baru untuk sarapan pagi. Nah, itu dia pohonnya. Sekarang aku akan mengambilnya. Aku akan sarapan ketika sudah bertemu sumber air, sekalian mengobati kakiku. Pohon baru ini tidak akan punah, walaupun pohonnya aku tebang, sebab dia tidak seperti pohon kelapa, tapi lebih mirip pohon bambu. Jika batangnya ditebang, maka anakan baru akan bermunculan dari bawah, seperti ini. Yang hitam ini bekas indukan, sedangkan yang banyak ini adalah anaknya. Aku hanya mengambil satu batang, ini sudah cukup. Wah, aku melihat tetesan air yang sangat estetik. Ini adalah tebing kars yang dipenuhi lumut dan stalaktik, sehingga menghasilkan tetesan air yang sangat cantik. Tapi aku tidak akan meminumnya jika tidak dalam keadaan darurat, sebab air yang berasal dari dalam stalaktik mengandung butiran kapur halus yang sangat tinggi, tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku melihat hewan kecil. Itu dia. Hewan lucu dan menggemaskan ini merupakan primata endemik khas Sulawesi. Dia bernama Tarsius. Mamalia satu ini sangat unik. Dia pemakan serangga dan merupakan pemburu yang handal pada malam hari. Tarsius adalah primata kecil yang tidak bisa melihat dengan baik jika di siang hari. Dia hewan nokturnal. Tubuhnya mungil, matanya besar, bahkan lebih besar dari otaknya sendiri. Tarsius hanya dapat ditemui di Asia Tenggara. Dia menyukai hutan kars yang dipadati pepohonan. Tapi sayang sekali, hewan lucu satu ini masuk sebagai daftar hewan yang terancam punah. Semoga saja hal itu tidak terjadi. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku menemukan buah-buahan yang bentuknya sedikit aneh. Sekilas mirip buah durian, tapi yang ini berbulu. Buah ini tidak dapat dikonsumsi. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Wah, aku melihat sumber air. Ada air terjun kecil di sini. Lihat, setiap sudut tempat ini sangat eksotis. Indah sekali.
Aku akan beristirahat sejenak di sini, sembari mengisi perut dan mengobati kakiku yang sedang terluka. Carrier aku letakkan dulu, kemudian aku akan mencari bambu hutan. Aku butuh bambu kecil untuk membuat saluran air. Ini dia bambunya, aku akan mengambil satu batang. Sekarang aku akan membuat saluran airnya. Pertama bambunya aku belah hingga menjadi dua bagian, seperti ini. Kemudian tulangnya aku hilangkan. Sekarang aku akan membuat saluran airnya. Fungsinya biar gampang pas menada air. Seperti ini. Sekarang aku akan mengobati kakiku dulu. Ini daun kopasanda yang aku ambil di jalur tadi. Daunnya aku basahi dulu, kemudian aku kucek hingga menghasilkan intisari. Sekarang aku peras. Kemudian aku teteskan ke kakiku yang luka, seperti ini. Kemudian aku biarkan beberapa menit. Sekarang aku akan sarapan pagi dulu. Kulit pucuknya akan aku buka, bagian dalamnya akan aku makan. Nah, seperti ini. Sekarang waktunya mengisi perut. Di sini rasanya sangat sejuk, tenang, dan damai. Setelah kurasa semua aman, aku kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang aku akan melintasi bukit kedua. Di sini mataku tertuju pada tumbuhan yang sekilas mirip ular. Ini adalah tali hutan. Jenis tali ini mengandung banyak air dan bisa dijadikan sebagai sumber air ketika dalam keadaan darurat di hutan. Tapi kali ini aku tidak akan memotongnya karena sayang sekali. Tumbuhan ini butuh waktu setidaknya 5 tahun untuk bisa menjadi sebesar ini. Sekarang aku lanjut berjalan. Karena di sini tidak ada jalur, jadi aku membuat tanda dengan mematahkan ranting. Jika patahannya mengarah ke sana, itu artinya arahku ke sana. Vegetasi sudah mulai berubah. Kawasan di sini mulai sedikit terbuka. Di sini aku menemukan habitat keluarga bunglon. Ini menarik. Aku akan menghabiskan sedikit waktu di sini untuk mendokumentasikannya. Di hutan ini memang cukup banyak jenis reptil. Salah satunya bunglon. Bunglon adalah salah satu hewan yang cukup unik. Selain karena kemampuannya mengubah warna kulit, reptil ini juga merupakan pemburu yang hebat. Dia memiliki lidah yang sangat panjang, bahkan ukuran lidahnya hampir sama panjang dengan ukuran tubuhnya. Lidah tersebut dia gunakan untuk menangkap mangsa. Lihat, bunglon jantan ini akan memangsa seekor belalang. Hap! Wow, hebat sekali. Belalang adalah serangga kesukaan bunglon. Selain memakan belalang, reptil ini juga sangat suka memakan berbagai macam ulat daun. Bunglon juga sangat menyukai berbagai macam jenis kumbang. Dan juga semua jenis capung. Bahkan hampir semua jenis kupu-kupu menjadi cemilan bunglon setiap hari. Di hutan ini ada banyak jenis reptil lain, seperti kadal dan iguana. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan.
Di sini aku akan melintasi hutan lumut yang sangat mengagumkan. Indah sekali. Kawasan hutan ini adalah surga bagi organisme. Hutan ini adalah kerajaan fungi. Ada banyak jenis jamur langka di hutan ini. Sekarang aku akan melintasi hutan kars yang lebih padat lagi. Ini adalah hutan inti atau jantung dari hutan kars terbesar kedua di dunia. Seperti ini permukaannya. Ini adalah karakter asli batuan kars. Tajam dan bergerigi. Aku harus berhati-hati dalam melangkah. Sekarang aku akan memasuki medan yang dipadati hutan beringin. Hutan ini merupakan kerajaan besar Makaka, Sulawesi. Wah, lihat! Di pohon sana ada sekelompok primata. Ini menarik. Aku akan segera mendekat. Mereka mulai menyadari kedatanganku di hutan ini. Aku akan berusaha menjinakkan mereka. Itu dia. Primata ini adalah hewan endemik khas Sulawesi. Dia bernama Makaka nigra, juga dikenal sebagai monyet hitam Sulawesi atau monyet yaki. Primata satu ini sangat unik dan sangat berbeda dengan jenis monyet yang lain. Jenis monyet hitam satu ini tidak memiliki ekor panjang seperti monyet pada umumnya. Ekornya sangat pendek, bahkan hampir tidak terlihat. Mayoritas komunitasnya berbulu hitam, walaupun terkadang ada juga yang berwarna agak coklat dan putih albino. Makaka nigra hanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi. Mayoritas makaka di bagian selatan Pulau Sulawesi mendiami kawasan hutan ini, hutan hujan di Kabupaten Maros, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, sehingga menjadikannya sebagai spesies endemik Sulawesi yang sangat terisolasi. Makaka nigra hidup dalam kelompok sosial yang sangat besar. Mereka memiliki hierarki sosial yang sangat kompleks dan berinteraksi secara intens dengan anggota kelompok mereka melalui grooming dan vokalisasi. Mereka adalah hewan omnivora, yang artinya mereka bisa memakan berbagai macam jenis buah-buahan di hutan. Mereka juga memakan bunga pohon dan pucuk daun yang masih muda. Terkadang mereka juga memakan serangga dan invertebrata kecil seperti kupu-kupu dan belalang. Makaka nigra atau monyet yaki memainkan peran penting dalam ekosistem di hutan Sulawesi, terutama dalam penyebaran biji-bijian ke seluruh belantara hutan. Makaka memang termasuk hewan yang sangat mudah dijinakkan. Tapi sebenarnya dia adalah hewan yang sangat pemarah. Aku harus berhati-hati. Di alam liar, Makaka nigra hanya memiliki satu predator alami, yaitu ular piton. Kendati demikian, hal itu tidak membuat primata makaka aman dari ancaman kepunahan. Makaka betina hanya melahirkan satu ekor anak dalam setiap sekali dalam sekitar 20 bulan. Tapi sayang sekali, primata unik satu ini masuk sebagai daftar hewan yang terancam punah akibat deforestasi.
deforestasi secara berlebihan telah mengancam keberadaan makaka nigra saat ini. Habitat mereka terancam hilang karena semakin menyempitnya hutan tempat mereka hidup dan mencari makan. Juga akibat pembukaan lahan baru, rumah mereka perlahan tergusur habis. Ancaman kepunahan makaka nigra bukan hanya akibat deforestasi, tapi juga disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Bahkan saat ini, makaka masuk sebagai daftar primata yang paling terancam punah di dunia. Oleh karena itu, aku memohon untuk seluruh masyarakat di bumi ini, terkhusus di Sulawesi, untuk segera menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian bumi ini, agar planet ini terhindar dari bencana alam, seperti pemanasan global dan efek rumah kaca. Agar kita semua terhindar dari ancaman bencana alam di masa depan, seperti banjir besar dan kekeringan ekstrim. Jangan sampai kita baru sadar ketika pohon terakhir telah ditebang. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Oleh karena itu, aku berencana akan menanam pohon sebanyak 1 juta pohon untuk seluruh saudaraku setanah air. Mohon dukungannya. Semoga agenda menanam 1 juta pohon untuk makaka bisa segera terrealisasi. Cukup menekan tombol subscribe pada channel ini sebagai bentuk dukungan. Menekan tombol subscribe itu gratis. Dan artinya, Anda telah menyumbang 1 pohon yang akan aku tanam untuk makaka Sulawesi. Terima kasih. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Aku akan mencari medan yang sedikit terbuka. Di sini vegetasi hutan sudah mulai terbuka. Hal itu memungkinkan aku menemukan sungai. Di sini aku hampir saja menyentuh tumbuhan berbahaya. Tumbuhan ini bernama jelatan. Siapapun yang menyentuhnya akan merasakan rasa gatal yang sangat hebat. Tumbuhan ini harus dihindari ketika sedang berada di hutan. Di sini aku mendengar suara bising air. Aku akan segera mendekat untuk memastikannya. Wah, ternyata benar. Di sini ada air terjun. Itu dia. Wah, indah sekali. Akhirnya, aku menemukannya. Aku akan membangun shelter sementara di tempat ini. Sekarang aku akan mengumpulkan bahan untuk membangun shelternya. Tapi sebelum itu, aku mau bilang terima kasih banyak untuk siapapun yang telah sudi menekan tombol subscribe pada channel ini. Aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga keberuntungan selalu berpihak padamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Paman Bara, pamit undur diri. Salam dari Pulau Sulawesi.